Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina ila yaumiddin khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyyatina wa ahli baitina khususan ila jami'i arwah hadil majlis Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Sampai di manakah kedekatan Allah pada hambanya? Hal ini pernah dialami oleh Kanjeng Nabi terhadap para sahabat ketika saat beliau menjelaskan tentang keihsanan, Islam, iman, ihsan. Tentang masalah Allah itu kedekatannya sampai di mana terhadap hambanya. Begitu langsung Allah menyuruh menjawab terhadap Kanjeng Nabi yang tertuang di dalam surah Al-Baqarah 186 kalau gak salah. Wa idza sa'alaka ibadi anni, tatkalane hamba iki umatmu takon nang awakmu Muhammad tentang saya, anni saking ingsun Allah, ya jawaben fa inni qaribun, aku iki idem. Bahasa dekat iku bagaimana? Kedekatan Allah terhadap hambanya iki miturut perjalanan si salik menuju wusul Allah itu terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang ada di Islam tidak sama di iman, begitu juga di ihsan. Golongan yang ada di Islam, Bapak Ibu, jawabannya la ilaha illallah. Jadi Allah itu masih samar, Allah itu masih gaib. Jangankan kita ketika di Islam yang imannya Islam itu di nurul iman, di luar aktivitas sholat, di dalam aktivitas sholat yang secara syar'i betul-betul menghadap terhadap Allah itu pun tidak bisa.
hati ini bisa tawajuh, bisa khudur, bisa syuhud terhadap Allah. Sehingga kita golongan yang ada di la ilaha illallah sampai kapanpun kita itu masih samar. Masih samar. Padahal Rasulullah pernah bersabda, pernah menyampaikan lewat apa yang telah difirmankan Allah tentang fattabi'uni. Jikalau kau betul-betul cintamu ingin diterima oleh Allah atau kau dijadikan sebagai kekasih, ya fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Lah perkara mengikuti Kanjeng Nabi niki pada umumnya mayoritas umat manusia khususnya umat Islam itu di jalur syariat fakot, jalur syariat saja. Sedangkan di jalur hakikat dinu tauhid iki jarang umat Islam mau mengikuti Rasulullah. Karena apa? Pertama, karena kita ditakut-takuti. Ditakut-takuti golongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bahwasanya ajaran dinu tauhid ini sesat. Ada yang menakut-nakuti seperti itu. Nah, si penting lakumu syariat iku toton. Hakikat itu sesat. Ada. Subhanallah. Padahal jelas-jelas di dalam surah Al-Imran ayat 31 Rasulullah mengatakan seperti itu. Kan sudah dipetak-petak. Bahwasanya ajaran Muhammad yang di jalur syar'i itu mendidik jasad, sedangkan di jalur hakiki, hakikat itu mendidik ruh. Sehingga sampai kapanpun kita ketika saat di jalur Islam yang imannya kita itu di nurul iman, tetap Allah itu gaib alias samar, tidak memandang kita punya status apapun. Apakah kita dihormati seseorang karena status kita? Enggak bisa. Niki pun paten, Karena apa? Karena kita mengingkari ajaran Rasulullah dinu tauhid ini. Mereka ketika saat disampaikan, diperingatkan Allah tentang dinu tauhid, sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum, disampaikan atau tidak ajaran Rasulullah tentang dinul haq, dinul tauhid ini, dia berkata la yu'minun, percaya. Ya sudah, itu urusan beliau-beliau, urusan mereka-mereka. Tapi ingat, ayat ini ada terusnya, khatamallahu ala qulubihim, akibat daripada kita menolak ajaran dinu tauhid ini khotam. Khotam itu bahasa tutup, bahasa kunci. Bahasa khotam Allah, khotama ngunci, nutup sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim ing ngatasi piro-piro atine mereka. Dikunci tentang apa? Dikunci tentang bahwasanya Allah hakul mubin.
Allah itu nyata. Sehingga jangan heran ketika kita masih di luar jalur dinul haq, Allah itu samar. Padahal nyun sewu Pak, antara kula jenengan iki ana sapa? Ini yang harus kita bedah. Allah kan sampun dawuh, Muhammad tatkala hambaku tanya tentang aku, ya fa inni qaribun, jawaban sesungguhnya aku dekat. Nah, kedekatan Allah terhadap hambanya itu sampai di mana? Niku lihat posisi kelas kita. Kalau posisi kelas kita masih ada di Islam, belum di ihsan loh Pak ya. Mesti ndoting ndukur. Kono lho Gusti Allah iku, samarku layangan bedot. Samarku. Dan juga Allah bersabda dalam surah lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku luwih katimbang urat nadi. Niki yang bisa bertafakur tentang Allah, yang mau bertafakur tentang Allah, hati yang sudah menerima ajaran Rasulullah di dinu tauhid. Selain itu mboten. Karena apa? Karena kita disibukkan dengan wazayyana a'malakum, disibukkan dengan sesuatu yang dibikin nafsu sebaik mungkin sehingga kita terbuai dengan perkara tersebut. Ini mereka yang hatinya sudah menerima dinu tauhid, beliau ini Bapak Ibu jenengan pasti bertafakur terus tentang ayat niki Al-Baqarah 186 niki. Kita 186 atau berapa itu, mohon dicek nanti. Wa idza sa'ala katatkalane kau ditakoni Muhammad, ditakoni sinten ibadi hambaku tentang ani saking ingsun aku, jawaban Pak ini koribun, aku iki dek. Bapak Ibu, oleh karena golongan kita yang masih ada di jalur syar'i faqat ninggilah kita menganggap bahwasanya Allah gaib atau samar dikarenakan ainul basyirah kita itu terhijabi dengan sesuatu selain Allah sehingga tidak tampak, tidak nyata, nyatanya Allah di dalam diri kita. Sehingga tadi saya tanya, antara kula mbak sampai ini kini sapa? Oh hawa, lah ngoten nah, angin, lah ngoten nggih. Ya saya jawab ngoten. Nek Allah nggih mriku, Pak. Nek Allah nduding ndukur, terus bagaimana? Allah dawuh, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Yen Allah itu awal ya akhir, dalam ya luar. Yes. Jadi miturut ayat ini untuk golongan kita yang masih ada di nurul iman atau Islam kita itu masih nanggone nurul iman, masih samar Pak, nggak bisa. Pun setunggal. Jadi kalau golongaken ngaten iki Islam iman lajeng ihsan. Islam iku ngene ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, berarti wis Islam. Syaratnya ngoten. Lah niki kebanyakan kita itu duduk di takholli. Dalam hati oleh karena ada hijab, diri kita yang menjadi hijab nih Pak, diri kita. Diri kita yang menjadi hijab itu dengan Allah
sehingga kita secara otomatis ngakoni yen aku sing ngaji, yen aku sing sholat, yen aku sing bertumindak. Cara makhluk yang bertindak, yen makhluk kai sing bertindak. Hati tidak ada tali sambung nang Allah, mboten enten. Mboten enten. Masih hati kula masih meyakini, mengimani yang berperan di segala hal apapun, baik diri saya maupun di luar diri saya, itu adalah makhluk. Sampai kapanpun hati kita mengatakan bahwasanya Allah itu sam alias gaib, alias